Kembali lagi di channel YouTube Taman Kode. Jangan lupa siapkan headset kalian untuk mendengarkan cerita novel ini. Dan bantu support channel ini dengan like and subscribe. Dan klik lonceng untuk info update terbaru. Share untuk membagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Lanjut mendengarkan novel ini. Bab 1. Alucard Russell saat ini duduk dengan baik di kelasnya dan memperhatikan guru laki-laki itu mengajar di depan kelas. Alucard sekarang adalah siswa SMA kelas 3 dan akan segera lulus dan mencari pekerjaan. Alucard tidak memiliki bakat unik atau apapun dan hanya seorang anak sekolah. Sehingga saat ini ia membutuhkan klarifikasi tentang masa depan yang akan ia pilih. Saat guru masih sibuk mengajar, cahaya putih terang tiba-tiba menutupi seluruh ruang kelas. "Apa yang telah terjadi?" kata seorang siswa yang sedang menutup matanya. "Siapa yang menyalakan senter? Apakah perlu melakukan hal seperti ini untuk mengganggu pelajaran?" kata siswa lain yang mengira cahaya putih mungkin lampu yang sangat terang. "Apa yang telah terjadi?" pikir Alucard. Saat para murid mendapat pertanyaan, mereka tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuh mereka mulai terbang, dan kesadaran mereka menghilang. Mereka tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dan Alucard mulai membuka matanya perlahan. Saat ini, Alucard melihat langit-langit bangunan yang luar biasa. Tiba-tiba Alucard duduk dengan cepat dan terkejut saat menyadari bahwa dia seharusnya ada di kelas. Kenapa dia sekarang berada di tempat aneh ini? Alucard segera mulai melihat sekeliling dan melihat teman-teman sekelasnya di sekelilingnya. Beberapa dari mereka seperti Alucard, dan mereka sudah bangun sekarang. Kemudian beberapa murid lainnya, kali ini, masih tertidur. Ruangan ini luar biasa. Dindingnya terbuat dari batu berwarna hitam. Hanya ada satu pintu di ruangan ini, tapi terbuat dari besi. Seorang siswa laki-laki yang bertubuh agak kekar bernama Mike dan merupakan atlet sekolah langsung berdiri dan melihat pintu. Dia mencoba mendobrak pintu itu. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia membantingnya, pintu itu tidak bergerak sama sekali dan masih tertutup rapat. "Apakah ada orang di sana? Hei, kami adalah tahanan di sini. Apakah ada orang yang dapat membantu kami?" teriak Mike dengan terus-menerus mengetuk pintu dengan keras. Murid-murid lainnya diam dan duduk, melihat tindakan Mike. Seorang siswa laki-laki dengan wajah tampan dan senyum lembut segera berkata, "Jangan berteriak-teriak, Mike. Saat ini, kita tidak perlu khawatir dan menunggu seseorang datang membukakan pintu untuk kita. Melihat tempat-tempat di sekitar kita, sepertinya kita berada di kamar dalam gedung. Jadi, pasti ada orang yang akan datang ke sini nanti." Pria tampan ini adalah Zverev, pria paling tampan di kelas, mungkin di seluruh sekolah. Dia juga brilian dan mendapat nilai tinggi di setiap ujian. Apa yang dikatakan Zverev benar. Pria yang merupakan guru yang mengajar di kelas sebelumnya segera berkata lagi, "Sekelompok penjahat mungkin sedang menangkap kita. Jadi kita tidak perlu panik dan menunggu sampai bantuan datang." "Benar," kata Zverev, lalu dia menambahkan, "Kita di sini seperti di penjara. Bahkan pintu yang menahan kita terbuat dari besi. Sepertinya mereka takut kita akan kabur." Meski guru sudah berpesan agar tidak panik, namun beberapa siswa saat ini merasa sedikit panik. Lagi pula, sekelompok penjahat kemungkinan besar akan menangkap dan memenjarakan mereka. Bagaimana mungkin mereka yang hanya seorang murid tidak khawatir menghadapi keadaan seperti ini? Saat seluruh murid mulai sadar, langkah kaki yang mendekat mulai terdengar. Pintu besi ruangan itu mulai terbuka perlahan. Saat melihat orang yang membuka pintu itu,
Seluruh murid dan guru itu langsung kaget karena yang membuka pintu itu adalah beberapa orang laki-laki yang memakai baju besi dan membawa pedang atau tombak. Apa yang telah terjadi? Apakah kita di film? Itulah pikiran semua orang di ruangan itu. Seorang prajurit segera maju ke depan, tersenyum ramah, dan berkata, "Kami menyambut kalian yang telah datang ke sini." Para pahlawan. Setelah hening sejenak, para murid langsung terkejut. Apa? Pahlawan? Kita menjadi pahlawan? Akhirnya, aku ke dunia lain. Akhirnya aku bisa menjadi pahlawan di dunia lain, teriak seorang murid. Apakah kita sedang menonton film? Di mana kameranya? Siswa lain berteriak. Kalian semua diam, teriak guru laki-laki itu. Semua murid langsung terdiam setelah mendengar teriakan guru mereka. Bagaimanapun, mereka masih sangat menghormati guru mereka. Guru laki-laki segera mendatangi tentara sambil tersenyum dan berkata, "Halo tentara, kami adalah guru dan murid dari." Prajurit itu segera mengangkat tangannya sehingga guru laki-laki itu berhenti berbicara. Tentara itu memandang guru laki-laki ini dan berkata, "Tidak masalah siapa kamu sebelumnya, tapi sekarang kamu adalah pahlawan dunia ini. Kami saat ini akan membawa kalian untuk melihat raja. Kamu harus sopan ketika kamu melihat raja." Setelah itu, lebih banyak tentara datang ke ruangan itu. Mereka segera membawa para murid dan guru untuk menemui raja dengan ramah. Menurut para prajurit, sebelumnya mereka berada di ruang bawah tanah istana. Kerajaan telah menggunakan ruang untuk memanggil pahlawan selama ratusan tahun. Jadi, mereka hanya membutuhkan waktu singkat untuk sampai ke ruang singgasana raja karena mereka sudah berada di dalam istana. Murid dan guru itu sudah tiba di depan sebuah pintu besar. Pintunya memiliki ukiran yang tampak dari emas dan permata. Seorang prajurit yang memimpin mereka ke sini segera berkata sambil tersenyum, "Setelah kamu melewati pintu ini, kamu tidak boleh mengangkat kepalamu. Jika raja memberikan izin, kamu dapat mengangkat kepala dan melihat wajah raja. Lalu aku akan membawamu kepada calon raja. Saat aku berlutut di hadapan raja, maka kalian juga harus berlutut. Apakah kalian mengerti? Mungkin di dunia kalian belum pernah melakukan hal seperti ini. Tapi, di dunia ini, kalian harus menghormati raja." Guru laki-laki dan para murid mengangguk. Kemudian, pintu besar segera terbuka. Prajurit itu segera melangkah melewati pintu dan tiba di ruang singgasana. Murid dan guru laki-laki segera menundukkan kepala dan tidak berani melihat ke atas. Alucard juga menundukkan kepalanya. Lagi pula, di film, Alucard telah menyaksikan bahwa jika seseorang dengan sembarangan mengangkat kepalanya tanpa izin raja, maka nyawanya bisa membuat mereka mati. Di samping ruang singgasana ini ada orang-orang dengan pakaian mewah atau baju besi yang terlihat kuat. Mungkin lebih tepatnya, di sebelah kanan adalah orang-orang berpakaian anggun yang tampak seperti bangsawan. Di sebelah kiri adalah orang-orang dengan baju besi dan terlihat sangat kuat yang tampaknya adalah jenderal kerajaan ini. Setelah sekitar 10 meter di depan raja, prajurit itu segera berlutut. Awalnya, guru laki-laki dan para murid itu perlu lebih siap. Tapi, setelah beberapa saat melihat prajurit itu berlutut, mereka pun langsung berlutut. Prajurit itu berteriak, "Saya telah membawa para pahlawan sesuai dengan kata-kata yang mulia." "Baik, kamu bisa mengangkat kepalamu?" Teriakan keras segera terdengar di depan mereka. Tepat ketika para murid dan guru laki-laki hendak mengangkat kepala mereka, raja berbicara lagi, "Kami menyambut kedatangan Anda, para pahlawan.